Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahadanya Sari dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan satu, sejarah bahasa Indonesia, dan yang kedua ragam bahasa Indonesia, yang ketiga ejaan yang disempurnakan, empat pilihan kata dan diksi, dan yang kelima kalimat efektif dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar, satu, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; dua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; dan ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang saat ini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari Melayu. Bahasa Melayu yang sering kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Bahasa Indonesia dahulu dikenal dengan bahasa Melayu, yang merupakan bahasa penghubung antar etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Bahasa Indonesia diresmikan setelah proses proklamasi dari kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini, satu hari setelahnya, hal ini juga dilakukan secara bersamaan dengan dimulainya konstitusi. Fungsi bahasa Indonesia: 1. Lambang identitas nasional; 2. Lambang kebanggaan kebangsaan; ketiga, alat perhubungan antar negara, antar daerah, dan antar budaya; keempat, alat pemersatu suku, budaya, dan bangsa. Ragam bahasa. Keanekaragaman penggunaan bahasa Indonesia itulah yang dinamakan ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda. Fungsi ragam bahasa: 1. Sebagai pemersatu kebinekaan rumpun dalam bahasa dengan membatasi batas-batas kedaerahan. 2. Sebagai kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Ketiga, pembawa kewibawaan karena berpendidikan yang terpelajar. Yang keempat, sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. Dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan ejaan yang disempurnakan, yaitu 1. Penulisan huruf besar atau kapital; yang kedua, penulisan huruf miring. Pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pembaca atau pendengar mengerti secara benar dan tidak salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara atau penulis untuk mencapai target komunikasi yang efektif, melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan. Fungsi diksi: 1. Memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami dan mengerti apa yang ingin disampaikan penulis atau pembicara. Yang kedua, kata yang disampaikan menjadi lebih jelas sehingga terasa tepat dan sesuai dalam konteks penggunaannya. 3. Mengantisipasi terjadinya interpretasi atau tafsiran yang berbeda. Syarat-syarat diksi: 1. Ketetapan pemilihan kata ketika menyampaikan suatu gagasan. Yang kedua, pengarang yang harus mempunyai kemampuan untuk membedakan dengan tepat makna berdasarkan gagasan yang hendak disampaikan, serta memiliki kemampuan untuk menemukan bentuk yang pas
jelas dengan situasi serta nilai pada pembacanya. Yang ketiga, dapat menguasai berbagai kosakata serta mampu memanfaatkan kata menjadi suatu kalimat yang jelas, mudah dimengerti dan lebih efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, subjek, dan predikat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Kesepadanan, 2. Keparalelan, 3. Ketegasan, 4. Kehematan, 5. Kecermatan, 6. Kepaduan, dan yang ketujuh kelogisan. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu secara tepat mewakili pikiran pembaca atau penulisnya. 2. Pemahaman yang sama tepat yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Itulah tadi ringkasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima